salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita, majelis Al-Arba'una fil Ahkam, 40 hadis seputar hukum-hukum fikih yang disusun oleh Al-Imamul Hafidz Al-Munziri rahimahullahu taala. Kita sekarang masuk pada hadis yang ke-23. Yang kemarin kajian kita hentikan sampai hadis ke-22 karena berhenti di situ pembahasan tentang sholat. Mulai dari kitab Thaharah sampai kitab Sholatul Janaiz sudah kita selesaikan hadis-hadis sampai hadis yang ke-22. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-23. Beliau mengatakan al-hadithu ats-tsalitsu wal 'ishrun, hadis yang ke-23. Ani bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Mu'adzan radhiyallahu anhu, bahwasanya Mu'adz radhiyallahu anhu, Mu'adz yani Ibnu Jabal radhiyallahu anhu, qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus aku untuk berangkat ke negeri Yaman. Faqala, lalu beliau mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, sungguhnya engkau datang ke sebuah kaum yang kaum itu adalah dari kalangan ahlul kitab, orang-orang Yahudi, yakni orang-orang Nasrani. Fad'uhum, maka ajaklah mereka, dakwailah mereka, ila syahadati alla ilaha illallah, agar bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anni Rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Fa innahum ata'u lidzalik, jika ternyata mereka sudah mentaati kamu dalam masalah ini, fa'alimhum, maka beritahukan kepada mereka, annallaha ta'ala aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka untuk melakukan salat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'u lidzalik, dan jika mereka mentaati kamu dalam masalah ini, fa'alimhum, maka sampaikan kepada mereka, annallaha ta'ala aftarada alaihim sadaqatan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka sedekah, tu'khadhu min aghniyaihim, yang itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, faturaddu fi fuqaraihim, lalu diberikan kepada orang-orang fakir dari kalangan mereka. Fa innahum ata'u lidzalik, jika mereka mentaati kamu dalam masalah ini, fa iyyaka wa qaraima amwalihim, hati-hati kamu dari harta-harta mereka yang baik, yang bagus. Wattaqi da'watal mazlum, hindari, jauhi, jangan sampai kamu terkena doanya orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada antara dia dan antara Allah itu hijab. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Para hadirin azanillahu wa iyyakum, riwayat dari Abdullah bin Abbas ini meriwayatkan, menceritakan bahwasanya Mu'adz ibnu Jabal, dan Mu'adz itu adalah seorang sahabat yang sangat alim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, a'lamukum bil halali wal haram Mu'adz, orang yang paling ngerti terhadap halal dan haram di antara kalian adalah Mu'adz ibnu Jabal. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keutamaannya beda-beda, levelnya beda-beda. Ada yang keutamaan diurutkan secara umum. Secara umum, kalau kita lihat keumuman, maka yang paling utama Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian sisa dari 10 yang dijamin masuk surga, kemudian Ashabu Badar, orang-orang yang ikut dalam perang Badar, kemudian orang-orang yang sudah masuk Islam sebelum Hudaybiyah, sabiqunal awwalun, kemudian orang-orang yang masuk Islam pasca Hudaybiyah sebelum Fathu Makkah, kemudian orang-orang yang masuk Islam pasca Fathu Makkah. Itu secara umum urut-urutannya. Tapi dalam hal-hal tertentu,
bisa jadi satu persatu di kalangan mereka mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Misalkan beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang Zaid ibn Thabit, afralukum Zaid. Yang paling ngerti faraid di antara kalian itu Zaid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicara tentang Abu Ubaidah al-Jarrah. Beliau mengatakan likulli ummatin amin wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah. Jadi setiap umat itu ada orang yang bisa dipercaya. Dan orang itu di kalangan umat ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Tatkala Rasulullah SAW bicara tentang Umar bin Khattab, beliau mengatakan likulli qaumin muhaddatsun wa muhaddatsu hadhil ummah Umar. Setiap kaum itu ada orang-orang yang Allah beri ilham, dan orang itu di kalangan umat ini adalah Umar ibn Khattab. Lah, Mu'adz bin Jabal mempunyai keutamaan yang sangat agung, yang keutamaan itu menjadi kelebihan beliau dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Keutamaan itu adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, a'lamukum bil halali wal harami Mu'adz. Jadi orang yang paling ngerti tentang halal dan haram adalah Mu'adz ibnu Jabal. Nah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Mu'adz untuk berangkat ke negeri Yaman? Karena negeri Yaman itu bukan negerinya orang awam. Negeri Yaman itu negerinya orang-orang yang punya ilmu. Negeri Yaman itu negerinya orang-orang yang punya ilmu, bukan negerinya orang-orang awam. Mereka dari kalangan ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, yang mereka bahasa kita sekarang itu pernah ngaji, tapi ngaji ini kepada Taurat, ngaji ini kepada Injil setelah diselewengkan. Mereka punya ilmu, bisa berhujjah, bisa berdalil. Menghadapi orang-orang semacam itu, maka tidak bisa diutus dai sembarangan. Harus orang yang mampu menghadapi hujjah dengan hujjah. Dan orang itu harus orang yang ahlul ilm, orang yang punya ilmu. Maka pilihan yang sangat tepat tatkala Rasulullah SAW memilih Mu'adz ibnu Jabal. Dan ini pelajaran bagi semua para ikhwah, para santri-santri kami di Al-Furqan, maupun para asatidzah dan para dai secara umum. Kenali masyarakat tempat antum berdakwah. Kenali hal al-mad'u. Hal al-mad'u. Jadi kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah di Syarah Al-Ushul Tsalatsah, sebagaimana yang ma'ruf di antara antum, tatkala beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ala basfiratin, basfiratin, di bahwasanya seorang dai itu harus berdakwah di atas basirah, di atas ilmu. Maka ilmu itu mencakup 3. Basiratin bima da'a, wa basiratin bi kaifiyatid da'wah, wa basiratin bihalil mad'u. Basirah, dia tahu persis apa yang dia sampaikan, ngerti ilmunya. Yang kedua, bagaimana ngerti tentang tata cara dakwah. Tata cara dakwah perlu dikerasi, perlu dilembuti, ada targhib, dan macam-macam. Yang ketiga, mengenali hal al-mad'u, kondisi orang yang didakwai. Beda antara berdakwah dengan orang alim, beda dengan orang awam. Beda kalau berdakwah, beda berdakwah kalangan pejabat dengan kalangan orang awam. Beda berdakwah di kalangan orang-orang kaya, elit, dengan orang-orang miskin. Beda dakwah di kalangan perkotaan dengan di kalangan pedesaan. Beda dakwah menghadapi kaum pedagang dengan kaum petani. Semuanya itu harus dipahami. Makanya sesuatu yang sangat penting bagi para ikhwah, terutama kalau dia datang ke masyarakat yang di situ masyarakatnya adalah para jebolan pesantren, banyak pesantren, kuasailah ilmu dengan bagus. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tatkala beliau ngirim orang untuk menghadapi ahlul kitab, yang dipilih adalah orang yang paling alim, orang yang sangat alim. Meskipun nggak paling alim, tapi orang yang sangat alim. Mu'adz ibnu Jabal. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sungguhnya engkau akan datang ke sebuah kaum dari kalangan ahlul kitab. Jadi kalangan ahlul kitab. Jadi satu kelucuan
Jadi kalau kita jadi duat ahlu sunnah, asatidah ahlu sunnah itu datang ke sebuah daerah untuk berdakwah di tengah-tengah mereka. Mereka itu rata-rata misalkan jebolan pesantren, banyak yang jualan pesantren. Pada menguasai alfiyah, banyak yang menguasai alfiyah, banyak yang alfiyah bermalik maksudnya. Banyak yang menguasai ilmu ini, menguasai ilmu itu. Lah, menghadapi kaum yang mereka itu banyak yang menguasai alfiyah, maka kemudian dai-nya itu hanya jebolan jurumiyah. Itu jadi lelucon, jadi lucu. Kenapa? Akan dilibas oleh kaumnya, akan digulung oleh para penentang dakwahnya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ilmu yang mumpuni untuk menghadapi kaum yang semacam itu. Kuatkanlah ilmu para ikhwah, para duat, para asatidah, kokohkan ilmu, karena ilmu itu yang menjadi salah satu tonggak utama keberhasilan dalam kita berdakwah setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, beliau mengatakan Rasulullah SAW yang dipesan pertama Rasulullah SAW itu mengenalkan kepada Mu'adz medan dakwah. Siapa orang yang akan dihadapi. Yang kedua, fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Dan ini pokok segalanya. Nggak akan ada fungsi ibadah, nggak akan ada fungsi yang lainnya kalau tidak didasari dengan akidah yang kokoh. Maka sebelum bicara tentang sholat, sebelum bicara tentang zakat, sebelum bicara tentang yang lain, Rasulullah SAW pertama kali yang diomongkan adalah awali dakwahmu itu dengan tauhid. Awali dakwahmu itu dengan dakwah tauhid. Taib. Tentang syahadatu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, agar mereka menjadi orang yang muslim. Dakwah dengan tauhid ini apakah mesti harus membaca buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Tidak, wallah. Kitab Tauhid, Ushul Salasah itu hanya satu di antara sekian banyak puluhan kitab yang berbicara tentang masalah tauhid. Pilihlah kitab yang insya Allah diterima oleh masyarakat. Jangan berawal dari satu kitab yang dari awal aja sudah ditolak oleh mereka. Banyak kitab-kitab yang lain yang berbicara tentang masalah tauhid, yang berbicara tentang masalah akidah, tanpa harus menggunakan kitab tersebut. Meskipun kalau di daerah yang kitab itu tidak tertolak, kitab itu tidak dihindari, maka menggunakan dua kitab yang Anda sebutkan tadi adalah satu kehormatan dan satu keagungan. Karena isinya yang agung dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, yang tatkala menyusun dan merangkai menulis kitab tersebut. Setelah itu fa inhum ata'u lidzalika, kalau mereka ternyata sudah taat kepadamu, sudah masuk Islam, maka sampaikanlah kepada mereka tentang kewajiban salat 5 waktu. Kewajiban salat 5 waktu. Karena dia adalah rukun Islam yang rukun amaliyah, rukun Islam yang amaliyah yang tertinggi. Salat itu lebih tinggi daripada puasa, zakat, haji, dengan berbagai macam keutamaannya. Makanya kemarin pada waktu kita membahas tentang hadis, yani al-faslu bainana, al-ahdu bainana wa bainal kufri as-salah. Ini perjanjian pembeda antara kita dengan kufur adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka dia kafir. Telah kita pelajari tentang keagungan salat. Kenapa salat itu menjadi sesuatu yang paling agung dengan berbagai hal. Dan salat itu sehari semalam 5 kali. 5 salawat fi kulli yaumin wa lailah, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi. Dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian beliau mengatakan, apabila mereka sudah taat kepadamu dalam masalah ini, maka sampaikanlah bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka sedekah. Perhatikan para ikhwah,
urut-urutan ini setelah mereka masuk Islam itu bukan urut-urutan dakwah, bukan urut-urutan mutalabah, tapi at-tartib tartibud dakwah, la tartibul mutalabah. Apa maksudnya? At-tartib tartibud dakwah, la tartibul mutalabah. Urutan yang ada dalam hadis ini adalah urutan prioritas dalam berdakwah. Setelah mereka masuk Islam, maka titik tekan yang sangat ditekankan adalah sholat dulu. Bukan berarti bicara sholat tok. Karena Islam itu ada akidah, Islam itu ada hukum, Islam itu ada akhlak. Tiga-tiganya diramu jadi satu kesatuan. Tapi di sana ada titik tekan. Dan titik tekan itu adalah yang paling sesuai, yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Lihatlah para ulama-ulama kita. Di zaman mereka tinggal, di zaman mereka hidup, di zaman mereka berada, maka kitab-kitabnya mesti banyak seputar masalah yang beredar di tengah masyarakatnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala misalkan, kitabnya itu rata-rata tentang tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Kenapa? Ya karena beliau hidup di zaman hal itu yang paling pertama kali perlu dibenahi sebelum yang lain. Tapi kalau kita cermati yang sebelumnya, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau tidak bicara tentang tauhid rububiyah dan uluhiyah dengan santer, jarang. Pembicaraan beliau banyak seputar masalah akliyat, menghadapi orang-orang filsafat, ahli mantik, jadi menghadapi ini, menghadapi itu, kelompok-kelompok sesat dan macam-macamnya. Maka kitab-kitab beliau banyak seputar masalah ini, asma wa sifat dan yang lainnya. Maka titik prioritas ada. Tapi bukan berarti hanya itu tok. Jadi, kemudian ucapan saya, la tartibul mutalabah, bukan karena ini urut-urutan tuntutan syariat, bukan. Jika ada seorang yang sudah masuk Islam itu awal Ramadan masuk Islam. Jangan kemudian sholat diperintahkan sholat Ramadan tahun depan aja, enggak. Sekarang masuk Islam, sekarang puasa, karena pas waktunya Ramadan. Tapi pada waktu ngajari, tidak Ramadan ya sekedar bagaimana agar dia sah dalam puasanya. Tapi titik tekan pada masalah akidah, titik tekan dalam masalah ibadah-ibadah sholat. Kemudian setelah itu beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka sudah mau sholat, sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah itu mewajibkan mereka itu sedekah, zakat. Sedekah itu ada dua, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib itu istilah yang masyhur zakat. Kalau kita sebut sedekah, istilah yang masyhur adalah sedekah sunnah. Istilah yang masyhur adalah sedekah sunnah. Baik. Zakat itu satu kewajiban, baik zakatul mal maupun zakatul fitr. Ini maupun zakatul fitr. Yang diambil dari orang-orang kaya, yang dianggap kaya. Yang diambil dari orang-orang kaya, maksudnya yang dianggap kaya. Dan orang itu kaya dan miskin, titik pandangnya adalah urf. Kaya di kampung, pedalaman, itu mungkin di kota masih miskin. Gambarnya begini. Kalau orang di kampung pedalaman punya sepeda motor kelas-kelas yang harga 15 juta baru, itu bisa jadi sudah dianggap kaya. Rata-rata orang masyarakat itu sepeda pancal itu. Ini ada sepeda motor ya, sepeda motor butut. Tapi kalau sepeda motor gaya itu dibawa ke kota, bisa jadi dia orang paling miskin. Bisa jadi dia orang paling miskin. Kalau ada orang misalkan punya gaji 3.000 rial sebulan,
3.000 kali 4.000 12 juta. 12 juta sebulan. Itu bisa jadi kampung halaman itu sudah Masya Allah kaya raya. Tapi dibawa ke kota itu jadi kelas tengah. Kalau dibawa ke Saudi jadi orang miskin. Jadi orang miskin. Dan begitu. Ini dan begitu. Beda antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Maka standarnya itu adalah kaya. Standarnya itu adalah kaya dan hukum fikihnya nanti kembali kepada fikih zakat. Faturaddu fi fuqaraihim, lalu dikembalikan kepada orang-orang yang miskin. Dikembalikan kepada orang-orang yang fakir. Zahir dari hadis ini bahwa zakat yang terbaik sebaiknya itu zakatnya orang situ diserahkan kepada orang fakir situ. Zakatnya orang kaya di daerah itu diserahkan kepada orang fakir di daerah itu. Itu yang sebaiknya. Tapi boleh dibawa keluar apalagi kalau ada maslahat. Apalagi kalau ada maslahat. Jadi boleh dibawa keluar apalagi kalau yang paling baik itu kalau melihat ada masalah di luar, jangan tinggalkan yang di kampung. Yang di kampung, yang di tempat dia berada tetap dikasih zakat. Kalau kemudian dia melihat masalah di luar itu butuh untuk disampaikan zakat kepadanya, disampaikan zakat kepadanya. Faturaddu fi fuqaraihim. Dan zakat itu ada dua. Ada zakatul mal, ada zakatul fitr. Zakatul mal tabi' lil amwal. Wa zakatul fitr tabi' lil ajsad. Jadi zakatul mal itu ikut harta. Di mana ada harta, di situ dizakati. Lah kalau zakatul fitr itu tabi lil ajsad. Di mana dia berada fisiknya, di situ dia zakat. Gambarnya begini. Fa'idunazanillahu yakum. Kalau ada orang itu orang asli Sedayu. Tapi dia merantau hidupnya di Jakarta misalkan. Bulan sekali, bulan 2 kali dia pulang. Dia tinggalnya di Jakarta, tapi keluarganya di Sedayu. Karena faktor pendidikan karena faktor apa, pokoknya tinggalnya di Sedayu. Bagaimana yang terbaik bayar zakat? Yang terbaik bayar zakatul fitr kalau dianya bayarnya di Jakarta. Karena dia tinggalnya di Jakarta. Kalau keluarganya dibayar di Sedayu, karena tinggalnya di Sedayu. Begitu. Itu untuk zakat al-fitr. Adapun untuk zakatul mal, maka tabi' lil amwal, ikut harta. Maksud dari ikut harta adalah di mana harta dia berada, maka di situ dikeluarkan zakatnya. Contoh, ada orang punya toko gede-gede. Nah, tokonya itu ada 5 cabang. Pusatnya di sini, di Sedayu, ada 1 cabang di kota Surabaya, ada 1 cabang di kota Malang, ada 1 cabang di Sidoarjo, ada 1 cabang misalkan di Lamongan. Gitu. Jadi toko. Sana itu toko. Yang paling bagus, toko yang di Malang, zakatnya di Malang. Toko yang di Lamongan, dikeluarkan zakatnya di Lamongan. Toko yang di sini, dikeluarkan zakatnya di sini. Itu paling bagus. Meskipun kalau kemudian dirapel, ditumpuk jadi satu, digabung jadi satu, kemudian dia lihat yang termaslahat yang mana, itu boleh-boleh aja. Tapi titik memandang kemana dibayarkan zakat, salah satu pertimbangan kuatnya adalah turaddu fi fuqaraihim, diberikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Wallahu. Kemudian Rasulullah SAW wanti-wanti, ngasih peringatan keras kepada musaddiq, kepada amil yang ngambili harta zakat. Kepada amil yang ngambili harta zakat. Beliau mengatakan, hati-hati loh kamu, jangan kamu ngambil harta-harta yang bagus-bagus.
Karena zakat itu diambil dari harta pertengahan. Nggak boleh bagi yang bayar cari yang jelek-jelek. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan kalian itu cari yang jelek-jelek untuk kalian infakkan. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Nah, dan nggak boleh bagi amil untuk ambil harta yang bagus-bagus, tapi yang tengah-tengah. Ini tapi yang tengah-tengah, nggak yang jelek, nggak yang bagus. Jangan mentang-mentang jadi amil kemudian ngambil harta itu yang bagus-bagus. Misalkan ada orang ternak, ini ternak kambing sudah mencapai nisab 40 ekor. Kemudian ini sudah mencapai nisab 40 ekor. Kemudian setelah itu dia kan wajib dizakati itu kalau sudah setahun. Amilnya datang ngambil kambing dari 40 ekor itu yang paling gagah, yang paling ganteng, yang paling gemuk, yang paling nyeneng nih. Itu nggak boleh. Itu namanya karaimul amwal. Tapi juga nggak boleh bagi orang yang punya kambing untuk mengeluarkan harta dari kambingnya itu yang paling jelek, paling kurus, paling jelek, paling krempeng, cacat, gitu ya. Nggak boleh. Tapi diambil yang tengah-tengah. Cacat jelek enggak, yang paling bagus juga enggak. Kenapa? Kalau itu sampai dilakukan, maka itu adalah tindakan kezaliman. Meskipun berbau agama. Meskipun berbaju agama. Makanya Rasulullah SAW meneruskan dengan iyaka atau ittaqi da'watal mazlum. Hati-hati, jangan sampai kamu itu didoakan jelek oleh orang yang terzalimi. Kenapa? Karena orang yang terzalimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah kalau berdoa. Walau kana kafira. Meskipun orang itu kafir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu telah menetapkan bagi dirinya bahwasanya Allah tidak akan pernah berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, yani ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan itu haram pada diri kalian, maka fala tadzalamu, janganlah kalian itu saling menzalimi. Jangan kalian itu saling menzalimi. Taib. Para ikhwan dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini beberapa hal yang berkaitan dengan hadis yang ada di hadapan kita. Nah, secara singkat. Al-hadits ar-rabi' wal 20, hadis yang ke-24. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan Al-Khudri, salah satu di antara 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Malik, Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan Al-Khudri, masyhur dengan kunyahnya, namanya hilang. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bersabda, laisa fi habbin wala tamrin sadaqatun, tidak ada dalam biji-bijian, wala tamr, dan tidak pula dalam korma, dalam satu riwayat samar, tidak ada dalam buah-buahan, sadaqatun, sedekah, zakat. Enggak ada kewajiban zakat biji-bijian, enggak ada kewajiban zakat buah-buahan. Hatta yablugha khamsata ausuk, sampai mencapai 5 wasak. Sampai kecuali kalau pertaniannya itu sampai 5 wasak. Wala fima duna khamsi zaudin, dan tidak ada kewajiban zakat yang kurang dari 5 zaud. Bahasa kita 5 ekor. Az-zaudu dalam bahasa Arab itu artinya adalah ad-dafa. Zada, gitu ya. Itu artinya dafa. Dafa itu menolak. Kenapa kok unta itu diistilahkan 5 zaud? 5 zaud. Kok zaud ini tidak diistilahkan pada binatang-binatang yang lain? Tatkala Rasulullah SAW menyebutkan tentang kambing, bahasa beliau arba'una syatan. Fi kulli arba'ina syatan syatun. Per 40 kambing itu ada satu kewajiban, satu zakat.
Begitu pula tatkala beliau bicara tentang masalah sapi, beliau hanya mengatakan fi kulli 30 tabi' fi kulli 40 musinna. 30 ekornya unta sapi tabi', 40 ekor sapi musinna. Tapi tatkala beliau bicara tentang masalah apa? Unta, beliau bahasanya itu zaudin minal ibil. Ini istilah orang Arab yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Zaud itu artinya adalah dafa'. Orang-orang Arab itu mereka mempunyai adat istiadat urufnya. Jadi man kana indahu ibilun indafa'a anhul faqru. Man kana indahu ibilun, orang barang siapa yang sudah memiliki unta, berarti dia sudah tertolak dari kefakiran. Maksudnya dia sudah tidak fakir lagi. Jadi wong itu standar orang di zaman dahulu, nek wis duwe unta, berarti sudah dianggap enggak fakir. Nek wis duwe unta, kalau sudah punya unta 5, berarti sudah dianggap tidak fakir. Begitu. Yes, kayak sekarang lah. Sekarang itu misalkan kendaraan itu kan mulai dari sepeda pancal sampai sepeda motor butut, sepeda motor api, mobil lelek, mobil sedengan, mobil bagus. Kita bisa saja kan mengatakan, mosok fulan itu orang miskin, mobilnya aja nyanyi Fortuner kok gitu. Jadi seakan-akan orang yang punya Fortuner berarti sudah nggak mungkin miskin. Miskin itu ya Cherry, atau mungkin nggak punya sepeda motor, nggak punya mobil. Semacam itu, gambarannya semacam itu. Jadi wala fi ma duna khamsi dhaudin minal ibili sadaqah. Orang yang memiliki unta kurang dari 5 ekor nggak wajib sedekah. Wala fi ma duna khamsi awaqin minal fiddati sedekah. Dan tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah. Yang kurang dari 5 uqiyah. Akhrajahul Bukhari, yang diriwayatkan Imam Bukhari. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mulai memerinci tentang hukum zakat. Hukum zakat. Jadi tidak semua harta itu dizakati. Tidak semua harta itu wajib untuk dizakati. Yang wajib untuk dizakati hanya al-amwal an-namiyah. Harta yang berkembang. Yang wajib dizakati itu adalah al-amwal an-namiyah. Harta yang berkembang. Maksud dari harta yang berkembang, maksud dari harta yang berkembang adalah harta yang bisa dikembangkan atau lazime harta itu mestinya berkembang meskipun nggak berkembang. Makanya diwajibkan zakat oleh Rasulullah SAW adalah peternakan, karena peternakan itu mana punya anak akhirnya banyak. Yang kedua, harta pertanian, karena dia itu adalah hasil dari tanah. Hasilnya itu yang dizakati. Yang ketiga, perdagangan. Karena jenenge orang itu beli, dijual itu inginnya berkembang. Inginnya bertambah, inginnya berkembang. Itu yang kedua. Yang ketiga, zakat uang. Kenapa uang? Yang uang itu hukum asalnya adalah digunakan untuk usaha. Gak ada bahasa di zaman Rasulullah SAW uang ditabung, itu gak ada. Uang itu dimanfaatkan, dipakai untuk usaha, dipakai untuk kebutuhan pribadi, dipakai untuk sedekah, dipakai untuk ini, dipakai untuk itu. Itu uang. Dan beberapa yang lain yang memang hukum asalnya adalah harta itu berkembang. Makanya dalam fikih zakat ada istilah mal al-kinyah dan ada istilah mal an-namiyah. Jadi ada harta yang memang itu dibeli, dimiliki untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. Rumah, pakaian, kendaraan, apalagi itu yang memang dia beli hanya untuk kepentingan pribadi, maka itu tidak ada zakatnya. Semahal apapun pakaian yang dia beli, semewah apapun rumah yang dia bangun, tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya itu adalah harta-harta yang memang seharusnya berkembang. Nah,
Kemudian beliau menyebutkan beberapa contoh. Ini hanya contoh ya, enggak semuanya. Ini hanya contoh dan tidak semuanya. Pertama tentang biji-bijian, hasil pertanian. Hasil pertanian. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, pertanian itu hasil pertanian itu enggak ada kewajiban zakat. Hasil pertanian itu tidak ada kewajiban zakat yang kurang dari 5 wasak. Ausuk bentuk jamak dari wask atau wisk. Bentuk jamak dari wask. Berapa itu al-wasku? Berapa itu satu wasak? Satu wasak itu situna sa'a, 60 sa'. Satu wasak itu 60 sa'. Lah satu sa' itu berapa? Satu sa' itu ukuran yang kita pakai untuk membayar zakatul fitr. Ukuran yang kita pakai untuk membayar zakatul fitr. Ukuran itu kisaran antara 2,5 kilometer, 2,5 kilogram sampai 3 kilo. Sampai 3 kilo. Sebagian ahli ilmu menyebutnya sampai 3 kilo. Tapi kalau dicermati bisa jadi 2,5 itu sudah sampai. Satu sa'. Kalau kita pakai patokan 2,5 dan itu adalah patokan standar di negeri kita, berarti nisabnya biji-bijian itu 750 kilo. Nisabnya biji-bijian itu 750 kilo. Ya. 7,5 kuintal. 7,5 kuintal. 750 kilo. Tapi kalau kita pakai angka 3 kilo per saknya, berarti sampai 9 kuintal. Nah, lepas dari masalah itu, yang diukur dengan 7,5 kuintal, maka itu ukuran hasil tanam sudah bersih. Ukuran hasil tanam sudah bersih. Bersih maksudnya kalau padi itu ya sudah wujud beras. Kalau jagung itu sudah dilepas dari kobote, sudah dilepas dari janggel, apa tuh jeneng itu, bonggolnya, janggele, dan kondisinya kering. Kalau korma itu kondisi kering. Ini bukan korma rutop dan yang semisalnya. Itu namanya kewajiban zakat hasil pertanian. Nah, beliau juga mengatakan itu yang pertama. Yang kedua, dan tidak ada kewajiban zakat bagi onta yang kurang dari 5 ekor. Orang kalau memiliki 4 ekor onta tidak ada kewajiban zakat. Orang kalau memiliki 4 ekor onta tidak ada kewajiban zakat. Orang itu baru wajib zakat apabila memiliki 5 ekor onta. Wajibnya seekor kambing. Kalau sampai 5 sampai 9 1. 5 sampai 10 1. 11 sampai 15 2 ekor kambing. Begitu sampai 25. Kalau 25 yang wajib dizakatkan adalah seekor unta yang masih kecil. Bintu makhad. Yani ibunya masih hamil, belum gede, dia masih umur setahun masuk 2 tahun. Nah, itu unta. Yang ketiga perak. Jadi perak itu
disebut oleh Rasulullah SAW sebagai harta zakat? Karena dia itu adalah uang. Di zaman Rasulullah SAW itu uang itu ada dua. Di zaman beliau SAW uang itu ada dua. Satu, uang dari kepingan emas namanya dinar. Yang kedua, uang dari kepingan perak namanya dirham. Namanya dirham. Nah, standar zakat keduanya ini sama. Maksudnya nilainya sama. Kalau emas dinar 20 dinar. Kalau dirham 200 dirham. Dan standar nilai dinar dengan dirham di zaman beliau itu 1:10 atau 1:12. Dengan khilaf yang muncul di kalangan ahli ilmu. Berarti zakat itu zakat uang, gitu ya. Itu zakat uang. Lah, nisabnya uang kalau pakai ukurannya perak maka 5 uqiyah. 1 uqiyah itu 40 dirham. 5 uqiyah berarti berapa itu? 5 uqiyah 40 dirham kali 20 kali 5 200 dirham. Lah 200 dirham itu gawe gampang-gampangan aja, nggak terlalu sulit untuk kita bicarakan perinciannya. 595 gram. 595 gram perak murni. Sedangkan kalau emas maka 85 gram perak murni. 85 gram emas murni. Jadi kalau perak 595, kalau emas 85 gram. Ini yang kemudian jadi masalah. Pada waktu di zaman Rasulullah SAW itu yang semacam ini nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Karena emas dan perak itu standar. Jadi tatkala Rasulullah SAW ngomong 200 dirham dan beliau membicarakan 20 dinar itu sepadan. Misalkan 20 dinar itu bisa beli rumah, ya 200 dirham itu bisa beli rumah. Di zaman itu semacam itu. Yang jadi masalah sekarang adalah perkembangan dunia. Emas itu bertahan sebagai logam mulia. Sedangkan perak sudah turun. Tidak dianggap lagi sebagai logam mulia. Nilainya rendah. Maka akhirnya hasilnya pun rendah banget. Selisihnya jauh. Jadi kalau emas itu kan tadi 85 gram ya. 85 gram itu emas murni. Kalau kita anggap 1 jutaan berarti 85 juta. Itu nisabnya uang. Pakai standar emas. Orang baru wajib zakat kalau punya simpanan 85 juta. Yang kedua. Ini. Kalau pakai patokan perak. Kalau pakai patokan perak, maka 595 kali 1 gram. 1 gramnya itu 15-an lah ribu. 15-an ribu berarti berapa itu? 595 ke 15 ribu.
sama dengan 8.900.000. 9 juta wis. 9 juta. Jauh sekali antara 85 dengan 9 juta. Maka di sini kemudian terjadi perselisihan panjang di kalangan para ulama. Apakah uang zaman sekarang menggunakan standar nisab emas yang hasilnya adalah 85 juta, atau uang zaman sekarang mengambil standar perak yang hasilnya adalah 9 juta sekian hasilnya 9 juta. Maka Anda katakan dengan segala khilaf yang ada, pendapat yang lebih menenangkan hati adalah pakai standar emas, bukan standar perak, dengan segala khilaf yang ada di kalangan para ulama-ulama kita. Wallahu alam bissawab. Adapun tarjihnya, ini butuh waktu panjang untuk mendiskusikan dalil-dalilnya berkaitan dengan masalah semacam itu. Anda katakan dari awal, dengan segala khilaf yang ada di kalangan para ulama-ulama kita. Nah, kita lanjut sebentar. Hadis yang ke-25. Hadis yang ke-25. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-hilala. Rasulullah SAW menyebut hilal. Faqala, beliau mengatakan, idza ra'aitumu, apabila kalian melihatnya, fasumu, maka mulailah puasa Ramadan. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, apabila kalian melihatnya, fa'aftiru, maka berbukalah. Fa in ughmiya alaikum, jika ternyata hilal itu ketutup atas kalian, fa'uddu 30, maka hitunglah dengan hitungan 30 hari. Kharajahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Hadis ini berkaitan dengan fikih puasa. Kapan mulai puasa? Kapan mengakhiri puasa? Kapan mulai puasa? Kapan mengakhiri puasa? Jadi mengawali puasa itu dimulai dengan melihat hilal. Jika hilal Ramadan itu kelihatan, maka berarti puasa mulai besok, puasa Ramadan tanggal 1. Kalau ternyata hilal nggak kelihatan, sak penjuru negeri itu nggak kelihatan, maka pakai ikmal, menyempurnakan hitungan bulan tersebut menjadi 30 hari. Karena dalam satu bulan Hijriah itu cuma 2 kemungkinan. Kalau nggak 29, 30. Yani kalau nggak 29, 30. Ya. Nggak 29 maka 30. Manapun pokoknya patokannya itu kalau 29 sore maghrib kelihatan hilal, berarti besok tanggal 1 perubahan bulan. Kalau tanggal 1 Ramadan berarti ya poso, tanggal 1 Syawal ya berarti berhari raya. Nah, tapi kalau kemudian 29 sore malam 30 itu kok hilal nggak kelihatan, apa perintahnya Rasulullah SAW? Fa'uddu 30, sempurnakan hitungan bulan itu menjadi 30 hari. Sempurnakan hitungan bulan itu menjadi 30 hari. Wallahu a'lam bi as-shawab. Itu awal. Yang kedua, masalah yang paling pokok dalam masalah itu
adalah masalah siapa yang berhak menentukan. Siapa yang berhak menentukan. Ini masalah yang paling pokok. Sehingga kalau kita patenkan, sepakati siapa yang berhak menentukan, maka insya Allah satu negeri itu nggak akan beda. Nggak kayak kemarin awal Ramadan. Jadi satu negeri itu beda-beda. Ini beda-beda. Mudah-mudahan nanti hari raya enggak. Karena hukum asal ini itu wilayahnya imam daulah, pemimpin negara. Tergantung sekarang kepala negara itu menyerahkan masalah semacam ini ke siapa. Di negeri kita diserahkan ke Kemenak. Di negeri-negeri yang lain nggak diserahkan ke kementerian. Di Saudi misalkan itu nggak diserahkan ke Kementerian Agama, diserahkan ke Majelis Qadha Al-A'la, ke pengadilan syariah, pengadilan agama tertinggi di Riyadh atau di Mekah. Di Mesir beda lagi, di negeri-negeri yang lain itu beda lagi. Maka yang dijadikan patokan adalah siapa yang berhak menentukan, sehingga jelas kalau sudah ada keputusannya maka semuanya bisa mengikuti dan serempak, dan itu syiar agamanya sangat kelihatan. Coba bayangkan kalau puasa ada yang sholat, ada yang nggak sholat, ada yang hari raya, ada yang sesep poso. Satu keluarga kadang-kadang bapak wis batal, istri ini sholat, ini dan istrinya masih puasa dan macam-macamnya. Itu adalah satu yang sangat gak lumrah, sangat gak pas jadi untuk kebersamaan di negeri yang berbarokah ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang ada di hadapan kita. Hadis yang ke-26. Singkat aja. An Nabi Hurairah radhiyallahu an. Anna Nabiya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, man nasiya wa huwa shaim, barang siapa yang lupa padahal dia puasa, fa'akala au syariba, lalu dia makan lalu dia minum, falyutimma saumahu, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqah, karena berarti dia itu telah dikasih makan atau dikasih minum oleh Allah. Kharajahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Nah, para hadirin azani Allah wa iyyakum, di antara sesuatu yang paten dalam agama kita tentang fikih puasa, adalah nggak boleh makan, nggak boleh minum dari mulai terbit fajar yang ditandai dengan azan subuh sampai tenggelam matahari yang ditandai dengan azan. Ya, karena kita di banyak negeri, di negeri kita, di daerah kita itu nggak tahu langsung kapan terbit fajar, kapan tenggelam matahari. Di tengah-tengah kota, tengah-tengah bangunan nggak kelihatan. Beda dengan orang yang di pinggir pantai mungkin kelihatan. Nah, apabila ada orang yang semacam itu, lalu dia itu makan minum sengaja di tengah-tengah Ramadan, meskipun dikit banget, puasanya batal. Maka puasanya itu batal. Tapi kalau dia itu makan minum tidak sengaja, maka puasanya nggak batal. Tidak sengaja maksudnya dia itu makan sengaja, tapi dia tuh nggak sadar, nggak iling, nggak inget kalau sekarang adalah Ramadan. Lalu dia makan, maka puasanya nggak batal. Itu adalah rezeki yang Allah berikan kepadanya. Wa innama at'amahu Allahu wa saqah. Sungguhnya dia dikasih makan oleh Allah, dikasih minum
oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap pakai kaidah-kaidah syar'i yang ada. Jadi kalau tengah-tengah makan kok eling padahal makanan enak, ojo terus no. Kalau dia tengah-tengah makan, jadi kemudian dia itu ingat kalau dia itu puasa, jangan lanjutkan. Dan kewajiban bagi orang yang di luar, maksudnya orang yang melihat orang semacam itu, mengingatkan. Karena makan siang hari Ramadan itu kemungkaran nyata. Menjadi gak masalah saat dia itu melakukannya di siang hari bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, para ikhwah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut al-hadits as-sabi'u wal 20. Hadis yang ke 27. Hadis yang ke 27. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami. Faqala, lalu beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju, telah Allah wajibkan pada kalian untuk berhaji, maka tunaikanlah haji. Faqala rajulun, maka ada seorang yang mengatakan, akullu amin ya Rasulullah, apakah ini berlaku tiap malam ya Rasulullah? Tiap malam. Tiap tahun ya Rasulullah, harus haji tiap tahun. Fasakat, beliau itu diam, enggak jawab. Hatta qalaha, yani salasan, sampai orang itu tanya 3 kali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah jawab, lau qultu na'am la wajabat, seandainya aku jawab iya, jadi wajib. Karena beliau itu yang mensyariatkan. Wala mastata'tum, dan kalian pasti enggak akan mampu. Kalian itu pasti enggak akan mampu. Summa qal, kemudian beliau mengatakan, daruni ma taraktukum. Daruni ma taraktukum, biarkan aku dalam hal-hal yang aku tinggalkan, maksudnya tidak aku wajibkan pada kalian. Fa innama halaka man kana qablakum minal umam, sesungguhnya binasa umat-umat sebelum kalian. Bikathrati su'alihim, karena mereka banyak tanya, wa ikhtilafihim ala anbiyaihim, dan mereka banyak berselisih dengan nabi-nabi mereka. Fa idza amartukum bi syai', apabila aku perintahkan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, melakukan semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fad'uh, apabila aku larang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Akhrajahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini kita pindah sekarang dari zakat, puasa, sekarang haji. Pertama, hadis ini menunjukkan bahwasanya haji itu kewajiban. Karena jelas-jelas Rasulullah mengatakan faradha. Haji itu satu kewajiban. Taib. Dan Rasulullah memerintahkan fahujju, berhajilah. Yang kedua, haji itu bukan kewajiban tahunan, tapi kewajiban seumur hidup. Sekali. Bukan kewajiban tahunan. Sebagaimana tatkala Rasulullah tanya, tiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan enggak tiap tahun. Itu yang kedua. Yang ketiga, bertanya tentang agama itu ada dua jenis. Bertanya untuk tambahan ilmu, entah tambahan ilmu untuk dirinya maupun tambahan ilmu untuk orang lain, maka itu pertanyaan yang baik. Dan bertanya yang terpuji adalah bertanya model itu. Yang kedua, ada bertanya
yang jelek, yaitu pertanyaan yang tanattu, pertanyaan yang maksa-maksakan, cari-cari, dirumit-rumitkan pembahasannya. Kalau dijawab malah susah, malah berat. Maka pertanyaan itu yang dilarang. Makanya Rasulullah SAW telah mengatakan, aku lu amir, tiap tahun toh ya Rasulullah. Rasulullah itu menoleh, melengos, nggak digubris, menunjukkan bahwasanya gak usah tanya-tanya semacam itulah. Pokoknya aku nggak wajibkan ya wes, aku nggak mewajibkan ya sudah, nggak usah tanya-tanya yang aneh-aneh itu. Lalu beliau akhirnya dikejar terus, akhirnya jawab. Beliau mengatakan, loh kalau aku ngomong iya jadi wajib dan kalian nggak akan mampu. Kalau aku ngomong iya jadi wajib dan kalian nggak akan mampu. Lalu beliau mengatakan, sudahlah, yang nggak aku sampaikan kalian dimai. Karena hancurnya umat-umat sebelum kalian itu adalah karena banyak bertanya dan sering menyelisih para nabi-nabi mereka. Maksudnya begini, agama itu jangan dipersulit. Agama itu gampang, jangan dipersulit gitu. Akhirnya menjadi susah mengerjakannya, menjadi berat mengerjakannya. Lihatlah para sahabat dulu, landai nyantai dalam menjalankan agama itu. Gak kemudian dipersulit, diperumit, detail, jeli banget, sehingga malah susah sekali dalam menjalankan agama itu. Berat gitu dalam menjalankan syariat agama. Harus detail, harus tafsil, harus segalanya. Terakhir beliau berpesan dalam hadis ini, apabila aku perintahkan sesuatu, kerjakan semampu kalian. Semampu ya, bukan semau. Semampu, semaksimal mungkin yang bisa kalian mampu. Itu makna fastata'tum. Wa idza nahaitukum an syai'in, apabila aku larang, fada'u, maka tinggalkanlah. Apabila aku larang, maka tinggalkanlah. Secara total. Karena ngerjakan itu butuh melakukan sesuatu. Dan itu tidak semua orang mampu. Maka perintahnya Rasulullah, kalau untuk urusan perintah lakukan semampu kalian. Tapi kalau sudah urusan larangan itu kan nggak ada yang dikerjakan, dia cuma ninggalkan. Ninggalkan itu semua orang mampu. Kalau sampai nggak mampu, masalahnya bukan karena orang itu nggak mampu, masalahnya adalah karena hawa nafsu. Tinggalkan minum khamr. Lah minum khamr itu kan cuma ninggalkan, pokoknya nggak minum. Kenapa orang nggak bisa? Hawa nafsu. Jadi hawa nafsu. Makanya dalam masalah larangan tidak dikaitkan oleh Rasulullah SAW dengan, tidak dikaitkan oleh beliau SAW dengan dengan kemampuan. Karena orang itu pasti mampu. Yang nggak mampu itu adalah tatkala dia mengerjakan sesuatu. Kalau larangan, kalau sampai nggak mampu, ngomong nggak mampu, maka itu adalah karena pengaruh dari hawa nafsu. Wallahu alam bi as-shawab. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini para jamaah sekalian yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, hadis yang ke-29, 28. Kita lanjutkan pertemuan besok bi'idnin rabbina tabaraka wa ta'ala, karena berkaitan dengan beberapa fikih haji. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.